Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari serta menjalankan kewajiban kita, yakni ibadah Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan umat beliau sampai akhir zaman. Dan melalui kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki dunia ini bukanlah matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki, ada kalanya kita alami 1 tambah 1 sama dengan 0, atau bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan disebutkan dalam Al-Quran. Berikut ini kami sampaikan ayat Al-Quran yang menyebutkan jenis cara atau jalan Allah memberikan rezeki kepada manusia. Yang pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini disebutkan dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
kullu fi kitabin mubin. Yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Yang kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 6 yang berbunyi, "Wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya, dan sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Kemudian yang kelima, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepadanya. Hal ini disebutkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kemudian yang keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qaslahum kana khata'an kabira." Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga padamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kemudian yang ke-8, yakni rezeki yang kita dapatkan karena bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'
wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari firman-firman Allah tentang jenis cara atau jalan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah seharusnya menambah keimanan kita kepadanya dan meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa kenal waktu sehingga melupakan tugas utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam bekerja kita juga harus tanamkan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai bekal beribadah kepadanya. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka insya-Allah Allah akan terus mengalirkan rezeki yang maksimal dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia, namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda, "Ni'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu 'wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa sayyidina wa nabiyina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر وسلوك المهتد وشدائد وسلاسل والزنا والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.